Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kita pada aplikasi permintaan penawaran dalam poin harga maksimum, harga minimum, dan subsidi. Yang pertama, kebijakan harga minimum. Kasus tentang harga beras. Pemerintah melihat harga beras di pasar Rp6,5 per liter terlalu rendah. Artinya di sini pemerintah itu melihat penjual beras itu kasihan. Kasihan yang memproduksi beras. Dalam hal ini yang memproduksi beras itu adalah produsen. Berarti sebagai produsen dikasihani oleh pemerintah. Dan akhirnya pemerintah membuat kebijakan bahwa harga beras minimum, sekali lagi minimum, harga jual Rp7 per kilogram. Maka konsumen akan membayar beras tersebut seharga Rp7 per liter, bukan per kilogram ya, biar ini sama. Berarti yang dilindungi adalah produsen. Kita buat contoh, fungsi permintaan ini, kemudian fungsi penawaran ini. Pada simbol vertikal harga, pada simbol horizontal quantity, ini kurva permintaan dengan fungsi QD sama dengan 38 per 3 dikurang 4 per 3B. Di sini 9,5, ini titik potong fungsi ini terhadap sumbu P. Dan 12,67 titik potong fungsi permintaan ini terhadap sumbu Q. 12,67 ini dimasukkan nilai P sama dengan 0 di sini. Jika P sama dengan 0, maka Q 12,67. 9,5 ini, jika Q sama dengan 0, maka P akan dapat 9,5. Dengan cara yang sama untuk fungsi penawaran. Ini fungsi penawaran, titik potong kurva linear ini terhadap sumbu Q 4,67. Dari mana min 4,67 ini? Anda masukkan nilai P di sini sama dengan 0. Mengapa 0? Karena pada titik ini nilai P sama dengan 0, maka nanti akan dapat Anda cari min 4,67. Kemudian titik potong 3,5 ini. Anda masukkan nilai QS di sini sama dengan 0. Jika QS sama dengan 0, maka dapat P di sini nanti 3,5. Nah, perpotongan kurva permintaan dan penawaran terjadi pada saat harga keseimbangan 6,5 dan kuantiti sebanyak 4. Perpotongan ini disebut dengan market equilibrium atau keseimbangan pasar. Jika pemerintah menetapkan harga minimum Rp7, maka fungsi permintaan ini dapat kita gunakan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada waktu harga ini sama dengan 7. Jadi Anda substitusikan 7 ini ke persamaan ini, P ini, maka didapat seperti ini. Sehingga jumlah barang yang diminta pada waktu harga 7, waktu pemerintah menetapkan kebijakan harga Rp7 ini, yang diminta konsumen 3,3. Dan berapa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada waktu harga dalam kebijakan harga minimum ini Rp7, untuk mengetahui jumlah barang yang ditawarkan pada waktu harga Rp7, nilai P ini diganti, ini dihapus, ini yang benar ini. Ini dihapus, ini yang benar. Untuk mengetahui berapa jumlah barang yang ditawarkan pada waktu harga Rp7, maka nilai P ini diganti 7. Jika diganti 7, ya dapat di sini, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sebanyak 4,7. Nah, maka dengan demikian, jika digambar pada simbol vertikal harga
sumbu horizontal quantity, ini kurva permintaan dengan fungsi seperti ini kurva penawaran dengan fungsi seperti ini, titik potong tadi di sini keseimbangan. Nah, karena pemerintah menetapkan harga minimum Rp7, artinya beras itu tidak bisa 6,5, harus 7. Berarti di atas harga keseimbangan. Ini harga 7. Pada waktu harga 7, bagi produsen, ini merupakan angin neraka atau angin surga. Ya, betul, angin surga karena harga naik. Tapi bagi konsumen, harga Rp7 ini menjadi angin neraka, sehingga karena ini kurva permintaan untuk mengetahui jumlah barang yang diminta konsumen pada waktu harga 7 ini tadi kita sudah dapat 3,3. Tetapi bagi produsen, harga Rp7 ini menjadi angin surga, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu menjadi tadi di sini sudah dapat 4,7. Sehingga yang diminta konsumen waktu harga 7 3,3, tapi yang ditawarkan produsen 4,7. Nah, jadi di sini dalam kebijakan harga minimum ini pemerintah harus menyediakan uang untuk membeli kelebihan penawaran, karena yang ditawarkan 4,7 tapi yang diminta konsumen 3,3. Ada selisih. 4,7 dikurang 3,3 itu 1,4. 1,4 liter itu harus dibeli oleh pemerintah, ya. Mengapa dibeli pemerintah? Jika tidak dibeli, maka yang tadi awalnya pemerintah menaruh empati kepada produsen, ternyata produsen sudah menikmati angin surga. Tapi jika tiba-tiba yang diproduksi 4,7 itu hanya laku sebesar 3,3, berarti ada kelebihan 1,4. Maka pemerintah harus membeli yang 1,4 ini. Maka disinilah peranan pemerintah dalam kebijakan harga minimum. Pemerintah itu bertindak sebagai pembeli. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik. Jadi saya ulangi, pada waktu kebijakan harga minimum, pemerintah akan membeli kelebihan penawaran ini sebanyak 4,7 dikurang 3,3. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ini sebagai narasinya ya, sebagai narasi. Kebalikan daripada kebijakan harga minimum. Sama kasus harga beras. Jika yang tadi pemerintah melihat penjual itu kasihan, produsen itu kasihan, sekarang pemerintah melihat harga beras yang di pasar Rp6,5 per liter terlalu mahal. Kasihan konsumen, kasihan yang mengkonsumsi beras. Jadi pada kasus kebijakan harga maksimum ini, pemerintah itu merasa empati kepada konsumen yang mengkonsumsi beras. Jadi di sini pemerintah itu menaruh perhatian kepada konsumen. Maka pemerintah membuat kebijakan tidak bisa harga 6,5 terlalu mahal. Maka pemerintah membuat aturan harga maksimum Rp6 per kilogram. Berarti harga ini turun. Harga sebelum ada campur tangan pemerintah 6,5, sekarang setelah ada campur tangan pemerintah, harga menjadi Rp6 per kilo. Nah, karena harga turun, bagi konsumen yang tadi waktu kebijakan harga minimum, konsumen itu menikmati angin neraka. Tapi sekarang bagi konsumen, karena harga turun, konsumen itu akan menikmati angin surga yang tadinya 6,5 sekarang menjadi Rp6 per kilogram. Berarti yang dilindungi adalah konsumen, berbeda dengan waktu kebijakan harga minimum. Jika pemerintah menetapkan harga maksimum Rp6, maka berapa jumlah barang yang diminta oleh konsumen?
kita masukkan yang 6 ini ke harga di sini. Maka dapat ini, maka yang diminta konsumen itu 4,7 liter. Tetapi, bagaimana sang produsen? Karena waktu kebijakan harga minimum, produsen itu mendapat angin surga. Tetapi dalam waktu kebijakan harga maksimum, produsen itu sudah mendapat angin neraka, harga turun. Maka berapa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen? Harga yang 6 ini dimasukkan ke sini, substitusikan, maka diperoleh jumlah barang yang ditawarkan produsen waktu harga Rp6 harga maksimum adalah sebesar 3,3 liter. Nah, jika kita gambar sama seperti yang tadi, Anda sudah paham gambarnya ini. Nah, maka ini keseimbangan sebelum ada kebijakan harga maksimum. Setelah ada kebijakan harga maksimum, maka harga itu di sini 6, tidak bisa, ya, tidak bisa di atas ini. Maksimum Rp6. Apakah bisa Rp5? Bisa. Apakah bisa 6,2? Tidak bisa, maksimum 6. Jadi, pada waktu harga Rp6, bagi konsumen, yang diminta konsumen waktu harga 6 itu sebanyak 4,7. Karena konsumen di sini dapat angin surga. Tapi bagi produsen, harga 6 ini adalah harga neraka karena harga turun. Maka, bagi produsen hanya bersedia memproduksi 3,3. Apa yang terjadi di pasar? Konsumen itu minta 4,7. Tetapi barang di pasar itu 3,3. Berarti ada kelebihan permintaan sebanyak 1,4. 1,4 ini harus disediakan pemerintah. Pemerintah harus menjual ke pasar melalui Bulog. Yang tadi waktu kebijakan harga minimum, pemerintah bertindak sebagai pembeli karena kelebihan penawaran. Tapi dalam harga maksimum ini, pemerintah bertindak sebagai penjual. Yang tadi beras yang dibeli pada waktu kebijakan harga minimum sebanyak 1,4 itu akan dijual kembali ke pasar. Dengan harga berapa? Dengan harga Rp6. Pak, berarti pemerintah rugi dong di sini. Tadi pemerintah membeli di atas harga 6,5. Tapi sekarang menjual dengan harga 6. Disinilah peranan pemerintah, ya. Dari mana sumber pemerintah untuk ini? Otomatis itu sudah ada anggaran APBN, ya. Jadi yang pasti, tadi pemerintah membeli waktu kebijakan harga minimum di atas 6,5, ya, Rp7. Tapi sekarang waktu kebijakan harga maksimum, pemerintah menjual dengan harga yang lebih murah Rp6. Berarti pemerintah rugi, ya, secara ekonomi rugi. Nah, itu sudah ada dalam anggaran pembangunan nasional, itu nanti kita bahas di ekonomi makro. Jadi sekarang di sini, pada waktu kebijakan harga maksimum ini, yang diuntungkan, yang dilindungi adalah konsumen. Pertanyaan sekarang, bagaimana jika pemerintah tidak mampu menyediakan kelebihan permintaan 4,7 dikurang 3,3 yaitu 1,4? Apa yang terjadi dalam perekonomian? Nanti Anda baca ini, ya. Apa yang terjadi jika pemerintah tidak sanggup menyediakan kelebihan permintaan 1,4 yang terjadi? Perhatikan di sini. Nah, akan terjadi black market atau pasar gelap. Pasar gelap itu pasar yang tidak diredoi oleh pemerintah. Nah, yang diminta konsumen pada waktu harga 6 itu 4,7 kilo. Tetapi yang tersedia cuma 3,3. Coba bayangkan, yang diminta 4,7, tapi yang ditawarkan atau yang tersedia 3,3. Maka konsumen akan berupaya merebut yang 3,3 ini dengan berbagai cara. Nah, karena jumlah yang tersedia 3,3, maka sang produsen akan mengatakan sama konsumen, ya, hai konsumen, kamu kan punya fungsi permintaan yang ini. Anda minta sebesar 3,3,
Anda tinggal ambil kalkulator, dan berapa harga yang Anda bayar. Datang konsumen, diambil kalkulator, dimasukkan. Jika 3,3 saya beli ke sini, dimasukkan 3,3 ke sini, ya, maka P itu akan dapat sebesar 7,025, ya. Jadi harga di pasar gelap ini 7,025. Maka konsumen akan mengatakan seperti ini, produsen nggak bisa 6,5. Datang sang produsen menjawab, 6,5 itu kan harga yang dibuat pemerintah, minta aja ke pemerintah untuk membeli beras. Silakan konsumen beli beras ke pemerintah. Itu kata produsen. Kemudian produsen mengatakan, Anda kan punya kiblat, punya fungsi permintaan. Itu yang Anda ikuti. Anda minta 3,3. Anda tinggal masukkan yang 3,3 itu ke ide ini. Anda kan bisa dapat hitung sendiri harga 7,2025, itu kata produsen. Nah, jadi perhatikan di sini, harga akan menjadi naik dari 6,5 waktu pemerintah tidak campur tangan menjadi 7,025 jika pemerintah melakukan kebijakan harga maksimum, tetapi fungsi langkah berikutnya pemerintah tidak bersedia sebagai penjual beras di kebijakan harga maksimum ini, maka akan terjadi pasar gelap. Subsidi. Subsidi penjualan di sini diberikan pemerintah kepada produsen. Subsidi mengurangi biaya produksi. Mengapa mengurangi biaya produksi? Ya, misalkan Anda sebagai penjual nasi goreng, biaya nasi goreng Anda untuk membeli tomat, membeli cabai, membeli bumbu, masing-masing kita misalkan dulunya Rp1, Rp1, dan Anda punya target untuk memperoleh keuntungan Rp2, maka Anda berencana menjual harga nasi goreng itu sebesar Rp5. Nah, ini nasi goreng yang Anda jual, harga Rp5. Kemudian ada yang bernama Andi. Si Andi menjual nasi goreng Rp25. Anda menjual nasi goreng Rp5, Andi Rp25. Secara logika, nasi goreng siapa yang lebih nikmat? Ya, betul, nasi goreng si Andi. Ya. Nah, Anda katakan lebih nikmat ini dilihat dari harganya. Berarti biaya untuk membuat bahan baku nasi goreng si Andi ini berarti lebih dari tomat, cabai, bawang ini. Mungkin bahan baku nasi goreng si Andi ini ada tomat, ada cabai, ada bawang, ada udang, ada daging ayam, ada dan sebagainya. Nah, maka ini lebih mahal. Poin yang harus Anda tangkap di sini, berarti harga barang itu mencerminkan biaya produksi. Itu yang pertama. Harga yang tinggi mencerminkan biaya produksi yang tinggi. Nah, sekarang jika pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, ya, yang disebut dengan subsidi penjualan, artinya subsidi itu akan menambah biaya produksi atau mengurangi biaya produksi? Ya, betul, mengurangi biaya produksi. Biaya produksi dicerminkan oleh harga barang atau jumlah barang? Ya, betul, dicerminkan oleh harga barang. Saya ulangi, biaya produksi dicerminkan oleh harga barang atau jumlah barang? Iya, oleh harga barang. Maka dengan demikian, jika Anda mengatakan biaya produksi dicerminkan oleh harga barang dan subsidi itu adalah subsidi penjualan yang diberikan pemerintah kepada produsen, maka jika fungsi penawaran ini QS sama dengan A plus ini, maka fungsi penawaran ini harus dirubah dalam bentuk P. Pengertian dalam bentuk P, P ini di sebelah kiri. Yang tadi P di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Mengapa kita buat seperti ini? Perhatikan. Jika fungsi ini dikurang subsidi, karena subsidi itu mengurangi biaya,
Kemudian, jika fungsi penawaran seperti ini, QS di sebelah kiri, dikurang subsidi. Pernyataan pertama ini pernyataan kedua. Pernyataan pertama jelas mengurangi biaya produksi, karena harga tadi sudah Anda pahami, harga itu mencerminkan biaya produksi. Dikurangi subsidi. Nah, berarti jelas mengurangi biaya produksi. Sementara untuk poin yang kedua ini, ya, ini akan mengurangi jumlah produksi. Ya, subsidi itu mengurangi jumlah produksi. Padahal tadi kita sepakat, subsidi itu mengurangi biaya produksi. Dan biaya produksi itu ditunjukkan oleh harga barang. Maka dengan demikian, fungsi penawaran di mana Q di sebelah kiri harus dirubah menjadi P di sebelah kiri. Dengan contoh sebagai berikut. Misal ini ada subsidi dari pemerintah Rp2, ya, Rp2. Maka harga keseimbangan setelah subsidi 5,5 dan 5,3. Sebelum subsidi harga 6,5, jumlah 4. Dari mana ini tadi sudah dapat? Dari mana 5,5 ini, dari mana 5,3 nanti, ya. Nah, perhatikan. Subsidi Rp2. Maka dengan demikian, fungsi penawaran yang ini, fungsi penawaran ini harus kita rubah agar P ini di sebelah kiri. Dengan cara bagaimana? Karena penyebut di sini angka 3. Untuk mempermudah, dikalikan 3 di ruas kanan ini, maka di ruas kiri dikali 3. Maka 3QS sama dengan min 14 tambah 4P. Ya. Ini hanya untuk mempermudah, karena penyebut di sini 3. Sehingga ini dapat menjadi, disederhanakan, min 14 pindah ke sebelah kiri, sini dia, maka dapat 4P, sehingga P sama dengan 3/4 QS tambah 14/4, ya. Jadi P ini, ya, kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga 3/4 QS tambah 14/4. Nah, inilah fungsi penawaran, di mana P di sebelah kiri. Karena ada subsidi Rp2, Rp2 itu sama dengan 8/4. Mengapa kita ganti 8/4 ini? Karena untuk mempermudah, karena di sini penyebutnya itu 4, untuk menyamakan. Jadi ini untuk mempermudah. Hidup itu sudah susah, kenapa kita persulit? Jadi 2 itu sama dengan 8/4. Maka dengan demikian, P itu sama dengan 3/4 QS ditambah 6/4, sehingga dapat di sini fungsi penawaran ini, ya, inilah setelah ada subsidi. Setelah ada subsidi, nah perhatikan di sini, inilah fungsi penawaran setelah subsidi. Ini harus kita kembalikan ke fungsi asal, di mana Q di sebelah kiri. Sehingga jika kita mengembalikan ke fungsi asal Q di sebelah kiri, maka karena di sini penyebutnya itu 4, kita kalikan 4 semua ini, dikalikan 4 semua, ya, hanya mempermudah. Maka dengan demikian, ini dikali 4 menjadi 4P, 3/4 QS dikali 4 menjadi 3QS, 6/4 dikali 4, 6. Maka dengan demikian lebih gampang kita kerjakan, sehingga kita dapat QS sama dengan 4/3P dikurang 6/3. Dari mana ini, ya? Yang 6 ini pindah ke sebelah kiri. Kemudian tinggal 3QS di sini. Maka masing-masing yang di sebelah kiri ini dibagi 3, maka dapat seperti ini, ya. Atau gini, 4P dikurang 6 sama dengan 3QS. Atau 3QS sama dengan 4P dikurang 6. Maka QS sama dengan 4/3P dikurang 6/3. Dari situ datang ini. Maka inilah fungsi penawaran setelah ada subsidi. Sehingga untuk mengetahui keseimbangan setelah ada subsidi, ini fungsi permintaan tidak terpengaruh oleh subsidi. Ini fungsi penawaran setelah subsidi. Ini sama. Maka jika disederhanakan ini, ya,
Ini karena penyebut di sini semua 3. Penyebut semua 3 di sini, maka 38 dikurang 4P sama dengan 4P dikurang 6P, ya. Maka min 4P pindah ke sebelah kanan, min 6 pindah ke sebelah kiri, menjadi 44 sama dengan 8P. Atau 8P sama dengan 44. Sehingga P itu sama dengan 44 dibagi 8. Ya. Maka dengan demikian, didapat di sini P itu sama dengan 5,5. Jika P 5,5 setelah keseimbangan, maaf, nanti dihapus ini. Jika P 5,5, maka jumlah barang yang diminta tinggal Anda substitusikan ke fungsi permintaan, dapat sini, maka yang diminta 5,3 dan yang ditawarkan juga 5,3 dalam keseimbangan catatan. Tadi ini QS, fungsi QS, ya. Jika jumlah barang yang ditawarkan itu sebanyak 4, Anda ganti QS ini 4, maka Anda akan dapat memperoleh nilai P itu sebesar 4,5. Tolong ini ingat 4,5 itu yang di sini tadi. Yang ini 4,5 ini. Jika ini 4,5, ya, perhatikan. Anda sebagai konsumen mula-mula membayar nasi goreng itu harganya berapa? 6,5, ya betul. Kemudian setelah ada subsidi, Anda membeli nasi goreng, harganya berapa Anda bayar? 5,5, ya, pintar, 5,5. Anda merasa bersyukur apa enggak? Bersyukur karena harga turun. Itu sebagai subsidi. Yang tadi Anda bayar 6,5, sekarang 5,5. Maka Anda menikmati subsidi itu Rp1. Padahal total subsidi tadi berapa rupiah? Rp2. Anda sebagai konsumen menikmati Rp1. Yang Rp1 lagi dinikmati oleh produsen. Karena subsidi Rp2, dinikmati konsumen Rp1. Maka sisanya itu dinikmati produsen. Secara matematis, ini 5,5 dikurang 4,5 adalah 1. Maka inilah subsidi yang dinikmati oleh produsen. Yang di atas ini subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Saya ulangi. 4,5 ini Anda tadi sudah tahu. Subsidi Rp2. Anda sebagai konsumen, sebelum ada subsidi, Anda membayar nasi goreng itu Rp6,5. Setelah ada subsidi, Anda hanya membayar 5,5. Berarti Anda merasa dapat subsidi Rp1. Total subsidi tadi Rp2. Yang Rp1 lagi itulah yang dinikmati produsen, 2 dikurang 1. Secara matematis, di sini 5,5, di sini 4,5. 4,5 itu tadi sudah Anda ketahui dari mana. Maka daerah inilah yang dinikmati oleh konsumen sebagai subsidi. Ini daerah di sini subsidi yang dinikmati oleh produsen. Maka dengan demikianlah tutorial untuk aplikasi permintaan penawaran untuk kebijakan harga maksimum ataupun kebijakan harga minimum dan subsidi. Mudah-mudahan doa saya untuk pendengar ini diterima oleh Tuhan, oleh Allah, agar siapa yang mendengarkan tutorial ini akan dipermudah semua, akan dilancarkan semua usaha belajarnya, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang berkarakter, yang pintar. Sekian dan terima kasih.